Bab 1654. Benar, Tracy mengerti. Bagaimanapun juga, grup Wallace sangat tidak stabil. Tidak peduli aku ataupun Billy. Semuanya bukan orang yang bisa mereka percayai. Mereka ingin menjual saham dan menjaga jarak. Itu juga bisa dimaklumi. Benar, memang seperti itu. Direktur Tony menghela napas. Aku hanya bisa membujuk mereka semampuku. Kamu juga pikirkanlah cara. Bukankah Anda dan Paman Sanjaya memiliki saham juga? Tiba-tiba Tracy teringat. Sanjaya tidak punya. Sedangkan aku punya 5%. Direktur Tony berkata. Namun, jika Samuel berhasil membeli 10% saham itu, maka kita tetap kalah. Mengerti. Aku akan memikirkan cara. Selamatkanlah anakmu dulu. Begitu anak sudah diselamatkan, maka segalanya akan lebih mudah. Terima kasih. Begitu mengakhiri panggilan, Tracy mulai mengerutkan keningnya lagi. Tadi dia mengira masalah perusahaan sudah stabil. Tidak disangka muncul masalah ini. Namun, sekarang dia juga tidak bisa mempedulikan begitu banyak. Harus menyelamatkan Carlos terlebih dahulu. Mau turun hujan. Melihat cuaca di luar, Naomi merasa sedikit khawatir. Jika turun hujan, bisa membuat penyelidikan terhambat. Tracy sangat khawatir. Entah bagaimana kondisi Carlos. Apakah dia sakit? Tadi aku berbicara dengan Kak Jasper. Dia bilang Tuan memberikan perintah keras kepadanya. Memintanya menyelamatkan Carlos dalam waktu 3 hari. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan penyelidikan. Seharusnya akan segera ada hasil. Baguslah. Tracy merasa gembira. Semoga langit bisa segera menjadi cerah. Turun hujan semalaman. Keesokan paginya, akhirnya langit cerah. Tracy sibuk mencari keberadaan Carlos, sehingga tidak tidur semalaman. Saat hendak tidur sebentar di pagi hari, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Winnie. Nona Tracy, orang itu lagi-lagi mengadakan rapat direksi. Besok pukul 3 sore. Apa yang ingin dia lakukan? Dalam hati, Tracy sangat bingung. Berdasarkan logika, saat ini seharusnya Billy sudah mendapatkan hasil pemeriksaannya. Mengetahui dirinya diracuni, seharusnya dia langsung berkonflik dengan Samuel. Mengapa masih mau mengadakan rapat direksi? Aku juga tidak tahu. Baru saja mendapatkan kabar ini. Sekarang para dewan direksi sudah bersiap datang kemari. Direktur Tony memintaku untuk mengabari Nona Tracy. Baik, aku mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, hati Tracy merasa sedikit tidak tenang. Saat sedang berpikir, tiba-tiba Lily menelepon. Billy dikontrol oleh Samuel. Begitu cepat, Tracy segera bertanya. Mungkinkah langsung dikontrol begitu dia mendapatkan laporan pemeriksaan? Seharusnya begitu, Lily berkata. Meskipun Samuel tidak mencegah Billy untuk pergi melakukan pemeriksaan di Kota Angin, tapi dia juga mengutus orang untuk mengikutinya. Begitu mendapatkan laporan pemeriksaan, emosi Billy menjadi meledak-ledak. Namun, sebelum sempat bereaksi, dia sudah dibawa pergi oleh orang keluarga Amberson. Aku sungguh terlalu berharap tinggi darinya. Tracy benar-benar sangat kecewa. Dia masih berpikir setelah Billy tahu dirinya diracuni, dia pun akan melawan Samuel. Tidak disangka malah langsung dikontrol. Kelihatannya Samuel lah yang memaksanya mengadakan rapat direksi ini. Nona Tracy, sekarang harus bagaimana? Lily bertanya. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah mencegah para dewan direksi itu menjual saham mereka pada Samuel. Pada saat yang sama, aku akan secepatnya menyelamatkan Carlos. Aku mengerti. Aku coba lihat, apakah Direktur Tony dan Paman Sanjaya membutuhkan bantuan. Oke, terima kasih. Setelah mengakhiri panggilan, Tracy melihat waktu. Masih ada jarak 38 jam dari rapat direksi pada pukul 3 sore esok hari. Situasi sekarang tidak menguntungkan bagi Samuel. Tracy memiliki 20% saham, sedangkan Billy juga tidak begitu patuh lagi. Mungkin rencana Samuel akan dipercepat. Jadi, rapat direksi besok adalah peperangan terakhir. Bab 1655. Tracy melihat jam tangan, memperhitungkan waktu. Hatinya sangat cemas. Carlos masih belum berhasil diselamatkan, tapi besok pagi dia sudah harus kembali ke kota Bunaken. Karena itu, kakak bilang tidak boleh melewati 3 hari. Kalau bisa,
Carlos harus diselamatkan sebelum pukul 3 sore besok. Kalau tidak, dia akan kalah dalam pertarungan ini. Saat memikirkan hal ini, Tracy menelepon Jasper, menjelaskan situasinya. Jasper merasa kesulitan, tapi pada akhirnya tetap berkata, Tuan memerintahkanku untuk menyelamatkan Carlos dalam 3 hari, ini berarti 1 hari lebih awal. Memang sedikit sulit, tapi aku akan berusaha. Terima kasih, Tracy berkata. Aku juga akan memikirkan cara. Lihat apakah bisa mengulur waktu. Baik, setelah menutup telepon, Tracy segera menghubungi Direktur Tony dan Sanjaya. Sekarang mereka berdua sedang berusaha untuk membujuk para direksi agar tidak menjual saham mereka. Tracy bertanya pada mereka apakah bisa memikirkan cara untuk menunda waktu rapat direksi. Keduanya mengatakan bahwa itu sangat sulit. Saham di tangan Tracy masih sedang diproses. Meskipun sudah selesai diproses, juga masih membutuhkan waktu untuk ditinjau. Karena itu, sekarang masih Daniel yang membuat keputusan di grup Wollens. Meskipun ada perubahan dalam saham dan dia tidak bisa menggunakan kekuasaannya, tetapi dia masih bisa mengadakan rapat direksi. Tracy merasa sedih. Kelihatannya hanya bisa mengandalkan Jasper untuk segera menyelamatkan Carlos. Setelah menutup telepon, Tracy melihat berita. Benar saja. Keluarga Amberson mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pernikahan Daniel dan Friska. Daniel juga mengakui berita tersebut di depan para wartawan. Tracy mengerutkan kening. Kelihatannya sekarang Samuel sudah tidak sabar. Takutnya ia akan menyuruh Billy dan Friska mendaftarkan pernikahan sebelum rapat direksi. Meskipun aslinya adalah Billy, tetapi identitas yang dia gunakan adalah Daniel. Saat memikirkan hal ini, hati Tracy merasa sangat tidak nyaman. Tapi sekarang, Carlos belum diselamatkan. Dia sama sekali tidak bisa menghentikan semua hal ini. Nona Tracy, pada saat ini, Naomi datang dengan tergesa-gesa, berkata dengan penuh semangat, aku baru saja menerima telepon dari Paula. Ryan sudah sadar, benarkah? Tracy terkejut. Begitu cepat. Ya, aku juga tidak menyangka Ryan bisa sadar secepat ini. Naomi sangat senang sampai hampir menangis. Sekarang dia masih sangat lemah, tapi bisa mengayunkan tangan dan berbicara denganku di panggilan video. Bagus sekali. Tracy menepuk pundaknya. Kamu cepat pulang. Dia paling membutuhkanmu di saat ini. Tidak bisa. Jika aku kembali, bagaimana dengan Anda? Naomi tidak tenang. Masih ada Anne di sisiku. Dia bisa menjagaku. Tracy mendesak. Kamu cepat pulang. Kebetulan bisa bertanya pada Ryan tentang situasinya sebelum koma. Lalu pergi berkomunikasi dengan polisi. Lihat apakah ucapan Ryan bisa dijadikan bukti untuk menuntut Billy. Mengerti. Aku akan kembali sekarang. Naomi berlari dengan cepat. Bisa dilihat betapa bersemangatnya dia. Tracy melihat sosoknya. Merasa senang untuknya. Sekarang semuanya sudah siap. Hanya kurang kekuatan untuk maju. Asalkan Carlos selamat, segalanya akan mudah. Hanya saja, tidak tahu bagaimana keadaan Daniel sekarang. Dengan adanya bantuan tabib dewa, Ryan telah sadar dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimana dengan dia? Apakah sekarang sudah pulih? Ternyata resep tabib Hansen sungguh manjur. Di dalam hutan, Dewi sangat gembira saat melihat pergelangan tangan Daniel bisa diregangkan meskipun agak kaku. Baru dipakai 1 hari, tangan sudah bisa digerakkan. Aku merasa tubuhku tidak sekaku sebelumnya. Daniel sangat bersemangat, mencoba menggerakkan lengan. Meski agak sulit, tapi ada harapan. Bagus sekali. Dewi sangat puas saat melihat mahakaryanya sendiri. Malam ini tambah lebih banyak dosis. Mungkin besok tanganmu sudah bisa diangkat. Coba papa aku. Aku mau coba apakah bisa duduk. Daniel tidak ingin berbaring seperti ini lagi. Dia berbaring sampai tubuhnya kaku dan hampir berjamur. Bab 1656. Seharusnya tidak akan secepat itu. Dewi masih meracik obat. Kamu jangan terburu-buru. Biarkan aku mencobanya. Daniel sangat bersikeras. Baiklah. Dewi juga tidak basa-basi. Langsung mendorong Daniel dengan kaki. Gerakannya sangat kasar. Bisakah kamu? Daniel belum selesai bicara. Malah sudah terjatuh. Tubuhnya terhempas di ranjang kayu. Ia merintih kesakitan. Aku sudah bilang tidak secepat itu. Dewi sama sekali tidak peduli padanya. Terus meracik obat. Kamu begitu tidak sabar.
Bagaimana bisa menjadi dokter? Daniel berbaring di ranjang kayu. Hatinya marah dan kesal. Omong kosong. Aku juga bukan dokter biasa. Dewi malas mempedulikannya. Daniel tahu bahwa tidak ada gunanya minta bantuannya. Harus mencobanya sendiri. Tapi punggung dan pinggangnya tidak bertenaga. Tubuhnya juga kaku. Sama sekali tidak bisa duduk. Dewi juga tidak mempedulikannya. Terus meracik obat di samping. Daniel terus mencoba untuk duduk. Setelah mencoba beberapa kali, tubuhnya benar-benar bangkit sedikit. Tapi sebelum bisa duduk, dia terjatuh dengan keras lagi. Tapi dia tidak menyerah. Terus mencoba dan berusaha keras. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya saat dia hendak terjatuh lagi, ada sesuatu yang berbulu menahannya dari belakang. Dia terkejut, lalu menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah serigala tua yang lumpuh. Serigala tua berbaring di belakangnya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan punggung Daniel, membantunya untuk duduk. Daniel segera memanfaatkan bantuannya, tapi tubuhnya masih tidak bertenaga, terjatuh lagi. Kali ini menindih di atas tubuh serigala tua, tidak terjatuh seperti sebelumnya, maka tidak begitu sakit lagi. Dia tidak menyerah, mencoba lagi. Kali ini akhirnya dia duduk meski tubuhnya tidak stabil, dan akan terjatuh kapan saja, tapi sudah merupakan sebuah terobosan besar. Daniel berteriak dengan penuh semangat. Aku sudah bisa duduk, sudah bisa duduk. Dewi menoleh untuk melihatnya, tertegun sejenak, lalu menghela napas, benar-benar gigih. Daniel berkeringat, tapi tetap tidak mau menyerah, berkata dengan terengah-engah. Tambahkan dosisnya, besok aku harus kembali ke perusahaan untuk menghadiri rapat direksi. Kamu akan kembali besok. Dewi sedikit terkejut. Kamu masih belum pulih. Kalau kembali sekarang, bukankah akan terbongkar? Aku tidak akan mengikutimu ke Villa Sisi Utara. Kelak bagaimana kamu akan menjalani pengobatan? Tidak bisa ditunda lagi. Kalau terus ditunda, perusahaan akan hancur. Daniel sangat ingin kembali. Kalau aku bangkrut, kamu tidak bisa mendapatkan biaya pengobatan. Kalau begitu, cepat kembali. Dewi merespon sangat cepat. Lebih penting menjaga kekayaan. Jadi, besok kamu harus pergi ke perusahaan denganku. Akhirnya Daniel mengatakan intinya, kamu bisa menyamar. Tidak akan ada yang tahu identitasmu. Aku tidak peduli orang lain tahu atau tidak. Dewi memelototinya. Yang aku khawatirkan adalah orang-orang Mor itu akan menemukanku. Untuk hal ini, aku bisa menjamin. Daniel tahu kekhawatirannya. Aku tidak akan membiarkan orang-orang Lorenzo membawamu pergi dari tanganku. Kamu yakin? Dewi tersenyum. Kamu sendiri saja sudah lumpuh. Bagaimana menjaminnya? Apa sekarang kamu bisa melawan Lorenzo? Dalam keterampilan fisik sekarang aku tidak bisa melawannya. Tapi dalam hal kecerdasan dan taktik, itu belum tentu. Daniel sengaja mengujinya. Lagi pula, kota Bunaken adalah wilayahku. Cih, Dewi tidak senang begitu mendengarnya. Berkata dengan serius. Kamu tidak tahu apapun tentang kemampuan Lorenzo. Kamu kira Via bodoh. Karena biasanya terlihat kaku. Dia sangat pintar. Kelihatannya kamu tidak begitu membencinya. Daniel tersenyum. Kamu sendiri boleh membentaknya, tapi tidak memperbolehkan orang lain meremehkannya. Tentu saja. Dewi mengangkat alis. Dia adalah ayah dari anak-anakku. Bab 1657. Jadi, sebenarnya kamu ingin kembali ke sisinya atau tidak? Nada bicara Daniel menjadi serius. Kalau hanya bertengkar, tidak perlu sampai seperti ini. Ketika dua orang bersama, seharusnya saling pengertian dan memaklumi. Apa yang kamu tahu? Saat mengungkit topik ini, Dewi agak kesal. Pokoknya, aku tidak boleh sampai ditangkap oleh orang-orang Mor. Baiklah, melihat sikapnya begitu keras, Daniel juga tidak membujuk lagi. Sekarang nyawaku ada di tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu dibawa pergi. Kamu tenang saja, biarkan aku pikirkan lagi. Dewi tidak langsung menyetujuinya. Cepat berbaring. Aku mau mengobatimu. Malam nanti masih harus pergi melihat Tini. Saat pergi melihat Tini, apa kamu melihat istri dan anak-anakku? Daniel sangat merindukan Tracy dan anak-anaknya. Di malam pertama aku mendengar suara Tracy. Beberapa malam berikutnya dia tidak ada di rumah.
Sepertinya Charles terus sakit sejak diselamatkan. Aku sudah pergi melihatnya. Masalahnya tidak serius. Cukup menjalani pengobatan secara wajar. Maka aku pun tidak ikut campur. Carla bersama dengan Winnie dan Bitty setiap hari. Kakak cilik sangat menyayangi adik-adik. Aku sangat menyukainya. Dewi mengobati Daniel sambil mengobrol tentang keluarga. Daniel sangat lega setelah mendengar pembicaraan ini. Juga menganalisis. Mungkin Tracy tahu bahwa kamu akan pergi ke sana pada malam hari. Sengaja menghindar. Sekarang seharusnya dia sedang mencari Carlos. Benar, berbicara tentang ini. Tiba-tiba aku teringat. Dewi menghentikan gerakan tangannya. Bertanya dengan serius. Putra sulungmu belum ditemukan. Apa rapat direksi besok akan gawat? Tidak ada orang yang bisa mengancamku. Ekspresi Daniel tampak arogan. Dasar laki-laki. Dewi mengerutkan bibir dengan menghina. Saat sedang mengoles obat, tiba-tiba dia bertanya. Oh ya, Tracy lebih mendengarkanmu atau kakaknya? Tentu saja aku. Daniel tahu apa yang dia khawatirkan. Kamu tenang saja. Aku yang mengambil keputusan di dalam keluarga kami. Benarkah? Dewi masih sedikit khawatir. Memikirkan dalam hati apakah besok mau pergi ke grup Wallens dengan Daniel. Kalau tidak pergi, bagaimana mendapatkan sebagian besar kekayaannya? Kalau pergi, bagaimana jika tertangkap keluarga Moore? Juga tidak tahu apakah ucapan Daniel benar atau tidak. Tapi, melihat penampilannya yang arogan, dia benar-benar tampak seperti kepala keluarga. Kalau tiba saatnya keluarga Moore mau membawanya pergi, seharusnya dia bisa melindunginya kan? Kamu tenang saja, Daniel mengetahui pemikirannya. Berjanji dengan yakin. Aku harus diobati sampai sembuh. Mana mungkin membiarkan keluarga Moore membawamu pergi? Kalau kamu pergi, bagaimana denganku? Benar juga, Dewi mengangguk. Baiklah. Aku akan memaksakan diri untuk pergi denganmu. Tapi, besok setelah menyelesaikan masalah, kamu harus memberiku uang dulu. Setengah dari kekayaan. Mana mungkin bisa memberikannya begitu saja. Harus ada beberapa prosedur. Aku tidak peduli, Dewi menyelanya. Berkata dengan tegas. Aku hanya ingin uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada yang perlu dibicarakan. Baik, baik, Daniel segera berkompromi. Aku akan memberikannya padamu. Begitu baru benar. Dewi tersenyum cerah. Mulai membuka lemari untuk mencari sesuatu. Obatnya belum selesai dioles. Apa yang kamu cari? Daniel melihatnya sambil mengerutkan kening. Mencari kantong. Untuk apa mencari kantong? Omong kosong. Tentu saja untuk menyimpan uang. Tiba-tiba Daniel menyadari sebuah masalah. Dewi sama sekali tidak punya konsep terhadap uang. Dia mengira bahwa setengah kekayaannya mungkin hanya beberapa triliun. Dan beberapa triliun itu bisa disimpan di beberapa buah kantong. Biasanya untuk menghitung lebih dari 200.000 saja. Dia tidak bisa menghitungnya dengan baik. Masih harus menggunakan kalkulator. Bagaimana dia tahu berapa banyak nilai dari beberapa triliun itu? Jadi, mungkin hanya dengan memberinya beberapa miliar saja sudah bisa mengelabuinya. Kesadaran ini membuat Daniel sangat gembira. Bab 1658. Dewi menemukan 3 kantong besar. Juga memeriksa dengan hati-hati apakah ada lubang. Jangan sampai nanti uangnya terjatuh. Kemudian dia menggulung kantong tersebut dengan baik. Meletakkannya di dalam mobil van. Lalu menepuk tangan. Melihat mobil van sambil tertawa bodoh. Setelah mendapatkan uang, aku akan pergi jauh dengan anak-anakku. Dewi menoleh dan melirik ke rumah kayu. Terlintas cahaya licik di sorot matanya. Asalkan dia tidak menyembuhkan Daniel hingga tuntas, meninggalkan sedikit penyakit, maka Daniel akan terus dikendalikan olehnya. Contohnya, kalau Lorenzo mau menangkapnya, dia harus melindunginya. Hehe, aku sangat pintar. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya Dewi, tertawa dengan lebih gembira lagi. Di dalam ruangan, Daniel menyipitkan mata, melihat Dewi dengan tatapan dingin melalui jendela. Wanita itu tersenyum begitu licik, pasti sedang merencanakan sesuatu. Tidak tahu bagaimana dengan Tracy. Apakah sudah menemukan Carlos? Saat sedang berpikir, ponsel Daniel bergetar. Itu adalah panggilan dari Lily. Daniel mengulurkan tangannya yang kaku, mengambil ponsel, menjawabnya. Halo, Tuan Daniel.
Lily melaporkan situasi saat ini pada Daniel secara detail, kemudian menambahkan. Sekarang Billy sudah mengumumkan pernikahannya dengan Nona Friska atas nama Anda. Mungkin besok pagi akan pergi melakukan pendaftaran pernikahan. Selain itu, sudah ada lebih dari setengah dari jumlah direksi yang menjual sahamnya pada Samuel. Tadi pengacara Joy menghitung. Di tangannya sudah ada 7% saham. Tapi aku tidak mengerti. Meskipun dia punya 7% saham, itu juga tidak berarti apapun. Saham yang ada di tangan Billy bukanlah miliknya. Kalau hari ini Billy mengalihkan semua saham padanya, dia akan memiliki 27% saham, menjadi pemegang saham terbesar grup Wollens. Daniel sudah menduga semua ini. Hah, tidak mungkin kan? Lily sangat terkejut. Sebelumnya Nona Tracy mengeluarkan surat perjanjian kerja sama dengan Anda. Tim akuntan seluruh perusahaan sudah meninjaunya. Juga ada pembuktian orang dari kantor notaris. Ini membutuhkan waktu 2-3 hari. Barulah bisa mengalihkan saham padanya. Meskipun Billy mengalihkan sahamnya pada Samuel hari ini, waktunya juga tidak sempatkan. Hari ini, Daniel mencibir. Kamu terlalu meremehkan Samuel. Takutnya saat Tracy melikuidasi kontrak, dia sudah melakukannya secara bersamaan. Kalau begitu, apakah Billy tidak memberontak? Selesaikan semua prosedur lebih dulu. Hari ini dia dipaksa untuk tanda tangan lagi. Lakukan verifikasi identitas. Nyawanya berada di tangan Samuel. Mana mungkin memberontak? Astaga. Direktur Tony dan Paman Sanjaya yang malang masih mencari para direksi itu satu persatu. Meminta mereka untuk tidak menjual saham pada Samuel. Kelihatannya semuanya sia-sia. Sekarang Lily baru mengerti keseriusan masalahnya. Tuan Daniel, sekarang bagaimana? Apakah aku harus segera memberitahu Nona Tracy? Tidak perlu. Biarkan dia mencari Carlos dengan tenang. Serahkan urusan perusahaan padaku. Tapi sekarang Anda, jangan bicara omong kosong. Bagaimana kondisi Ryan sekarang? Oh ya, Ryan sudah sadar setengah jam yang lalu. Tapi sekarang kondisinya masih tidak begitu baik. Apa bisa bicara? Bisa, meski agak sulit. Tapi bisa berbicara dengan jelas. Bagus, kamu pikirkan cara untuk membuat orang-orang pergi. Biarkan aku berbicara dengan Ryan. Mengerti. Aku akan segera melaksanakannya. Setelah menutup telepon, Daniel memegang ponsel, berpikir dengan keras. Sekarang dia sedang merencanakan satu persatu. Hanya kurang satu orang terakhir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap melakukan sebuah panggilan. Orang itu tidak menjawab. Daniel menelepon sekali lagi. Barulah orang itu menjawab. Berkata dengan suara sedikit curiga dan tidak sabar. Halo. Ini aku. Saat mendengar suara ini, Friska tercengang. Dia menoleh dan melihat ke pintu ruang kerja. 1 jam yang lalu, dia melihat Billy dibawa oleh orang-orang ayahnya. Tidak mungkin meneleponnya. Suaranya juga tidak akan seperti ini. Rendah, tapi mengandung sebuah aura khusus. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.